Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala bi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia lomba serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan lomba tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Hadirin yang saya hormati, menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian. Suatu bangsa besar dan kuat bukan karena bangsa lain. Demikian pula lemah dan hancurnya suatu bangsa bukan karena bangsa lain, tapi oleh bangsa itu sendiri. Indonesia adalah negeri sejuta keindahan, dari mulai Sabang sampai Merauke. Indonesia dengan ragam adat istiadat, penuh dengan pulau-pulau, lautan, serta pegunungan nan indah. Indonesia adalah negara yang multi etnis dan multikultural. Kurang lebih 300 suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat keanekaragaman adat istiadat, budaya, serta agama. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan. Namun, pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif. Dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami banyak problematika. Di antaranya, hilangnya rasa saling menghormati terhadap perbedaan yang ada, merosotnya nilai karakter anak bangsa, sehingga bermunculan para pemimpin yang tidak beretika yang membuat rakyat Indonesia saling menyakiti, saling menindas di antara sesama. Itulah beratnya perjuangan kita saat ini sebagai rakyat Indonesia dan sebagai tenaga pendidik khususnya. Mengembalikan karakter anak bangsa melalui sektor pendidikan. Namun, apalah daya, kurang lebih 2 tahun ini bangsa kita, bangsa Indonesia terserang wabah COVID-19 yang sangat berdampak di semua sektor, terutama sektor pendidikan. Hampir semua sistem pendidikan tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia mendapatkan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi global harus belajar di rumah. Akibat pandemi ini pula, kita pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal ini diharuskan untuk menghindari dan memutus mata rantai COVID-19. Hadirin yang saya hormati, proses belajar mengajar saat pandemi ini menjadi tantangan untuk kita semua sebagai tenaga pendidik, yaitu tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi, bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi
juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Menyikapi hal ini, jutaan guru di seluruh daerah mengikuti webinar dan pelatihan pembelajaran jarak jauh. Kondisi pandemi COVID-19 juga memaksa para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sistem proses pembelajaran yang awalnya tatap muka berubah menjadi pembelajaran daring. Hal ini mengurangi semangat dan marwah belajar serta transfer of value dari guru ke peserta didik di sekolah. Hadirin yang saya hormati, banyak sekali problematika dalam dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Antara lain yaitu kegiatan proses pembelajaran mengalami perubahan yang cukup besar dan harus cepat beradaptasi. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan harus bergantung pada koneksi internet. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan dalam mengajar yang harus menyesuaikan dengan penguasaan teknologi. Dan yang keempat, terkendala oleh biaya internet yang cukup besar. Yang kelima, tidak semua siswa memiliki smartphone dan komputer yang terkoneksi dengan internet. Problematika ini menjadi tantangan dan PR untuk kita semua. Sebagai tenaga pendidik, harus segera beradaptasi dari metode tatap muka ke metode daring dalam proses pembelajaran. Hal ini menuntut kita untuk menguasai teknologi, mencari metode yang tepat sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan dapat diserap oleh anak didik kita. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Meningkatkan kompetensi diri di bidang teknologi informasi saat ini menjadi skala prioritas bagi para tenaga pendidik dan itu harus dilaksanakan segera mungkin. Penggunaan ini bukan tanpa alasan. Banyak faktor yang menghambat pelaksanaan efektivitas pembelajaran daring. Misalnya, penggunaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet yang tidak memadai, serta biaya penunjang teknologi. Kerja keras tenaga pendidik di seluruh Indonesia patut kita apresiasi, yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak Ibu guru semua, pembelajaran harus tetap berjalan meski dengan berbagai keterbatasan. Mari kita terus bergerak maju dan selalu berinovasi agar pendidikan di Indonesia tidak terhenti. Untuk itu, Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, mari kita bangkit bersama memajukan negeri ini menjadi Indonesia tangguh. Karena masa depan anak bangsa berada di tangan kita semua. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng lah. Ini